wabarakatuh. My name is Navin Richayani and I'm gonna explain about the first material is from vocalization to babbling to speech. The first is vocalization to babbling. Vocalization to babbling prior to uttering speech sounds. Infants make a variety of sounds, crying, cooing, and gargling. Jadi vokalisasi untuk mengoceh sebelum mengucapkan suara. Di kalangan bayi, mengoceh itu berbeda dengan berbicara. Mengoceh bagi bayi adalah hanya sekedar mengeluarkan suara, baik itu tangisan ataupun suara gemericik lainnya. Ocehannya itu tidak memiliki makna. Suara-suara ini tidak dibuat secara sengaja, melainkan adalah refleks yang tidak bisa dikendalikan oleh bayi itu sendiri. Infants everywhere seem to make the same variety of sounds. Even children who are born deaf, the ability and propensity to utter such sounds appear to be unmarked. Jadi bayi di mana-mana itu tampaknya mengeluarkan suara yang sama. Bahkan bayi yang lahir dengan keadaan tuli sekalipun juga mengeluarkan suara yang sama. Ini menandakan bahwa kemampuan dan kecenderungan untuk mengeluarkan suara ocehan seperti itu tampaknya tidak dipelajari oleh bayi manapun, karena suara itu murni keluar dari bayi itu sendiri. Around the 7 months, children ordinarily begin to babble to produce what may be described as repeat syllables. Example like Baba, Momo, and Pan Pan. While most of the syllables are of the basic consonant plus vowel type, like Baba and Momo, some consist of closed syllables of the simple consonant plus vowel plus consonant variety, like Pan Pan. The structure of babbling as repeat syllables has been found to be produced by children in all studied language. Sekitar bulan ke-7, bayi biasanya mulai mencoba untuk berbicara, menghasilkan apa yang dapat digambarkan sebagai suku kata yang berulang, baik itu suku kata terbuka maupun suku kata yang tertutup. Misalnya suku kata terbuka seperti kata baba dan momo yang hanya terdiri dari konsonan plus vokal dasar saja. Adapun suku kata tertutup seperti pan-pan yang terdiri dari konsonan plus vokal plus konsonan. Struktur mengoceh sebagai suku kata berulang ini telah ditemukan oleh bayi dalam semua yang tidak disengaja dipelajarinya. The second is babbling to speech. When children begin utter their first word, they move from babble stage to the advanced speech stage. This often occurs at around 1 year old, but also can occur much earlier or much later. When the baby utters words, there have some sounds that in the babbling will also appear in speech. The other sounds must be recorded. Nah, jadi ketika anak-anak mulai mengucapkan kata-kata pertamanya, mereka berpindah dari tahap mengoceh ke tahap selanjutnya, yaitu tahap berbicara. Hal ini sering terjadi pada usia sekitar 1 tahun, tetapi juga dapat terjadi lebih awal atau bahkan bisa juga terjadi lebih lambat. Saat bayi mengucapkan kata-kata, ada beberapa suara yang di ocehannya juga akan muncul dalam ucapannya. Mereka menggunakan beberapa intonasi bahasa yang telah mereka pahami, dan suara lainnya juga harus diperoleh kembali. The production of sounds using the intonation contours of the first language is obviously a learned phenomenon because when infants babble, they follow the intonation contours of the language which they hear.
This is something that deaf infants deprived of hearing speech do not do. While such infants are able to vocalize and cry, they do not progress to babbling. Interestingly, deaf infants who have been exposed to sign language from birth do the equivalent of babbling with their hands. Jadi, produksi suara dengan menggunakan kontur intonasi bahasa pertama jelas merupakan fenomena yang dipelajari, karena ketika bayi mengoceh, mereka mengikuti kontur intonasi bahasa yang mereka dengar. Ini adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh bayi tunarungu atau bayi yang mengalami gangguan pada pendengarannya. Meskipun bayi tersebut mampu bersuara dan menangis, tetapi mereka tidak berkembang menjadi mengoceh dan berbicara. Nah, pada bayi yang tunarungu itu perkembangannya tentu berbeda dengan anak normal pada umumnya. Ketika bayi normal mulai bisa mengoceh, mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, maka bayi yang menderita tunarungu ini tidak dapat seperti mereka. Mereka hanya bisa mengeluarkan ocehannya melalui bahasa isyarat. The third material is acquisition order of consonant and vowels. Consonants are acquired in a front to back order. Adapun konsonan diperoleh dalam urutan depan ke belakang. Maksudnya depan dan belakang di sini mengacu pada asal produksi suara. Bunyi seperti M, P, B, T, dan D, atau M, P, B, T, and D terlebih dahulu diucapkan sebelum konsonan seperti X, K, G, dan L, atau X, K, G, and L. Sementara vokal diperoleh dalam urutan back to front atau dari belakang ke depan seperti A. Vokalisasi dan celotehan sebelum bicara sekarang cenderung terjadi setelah akuisisi seperti P, T, M, A, dan O. Okay, this is material from me. Thank you for your attention, and the next material will be explained by. Okay, thank you so much, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Miftahul Umah. So I will explain about naming one word utterance atau penamaan ucapan satu kata. Jadi, kapan pertama kali anak-anak mengucapkan kata pertamanya? Jawabannya masih tidak meyakinkan karena perbedaan dari masing-masing individu dan hal tersebut tidak ada standarisasinya. Umumnya, kata pertama yang akan diucapkan oleh anak adalah mama. Tetapi kata mama itu tidak menunjukkan pengetahuan bahwa si anak tahu arti kata tersebut. Karena kata mama lah yang paling sering ia dengar sejak ia dilahirkan. Kata pertama yang bisa benar-benar dikatakan sebagai kata pertama yang ia ucapkan ketika bentuknya dapat dikenali atau bentuk ucapannya dapat kita pahami, lalu berhubungan dengan beberapa objek peristiwa yang berada di lingkungannya, meskipun bentuk kata ucapannya masih tidak sempurna. Kata pertama telah dilaporkan muncul pada anak-anak usia 4-18 bulan, bahkan bisa jadi lebih tua, tetapi umumnya pada anak usia 10 atau 12 bulan ia sudah mulai mengucapkan kata pertamanya. Hal itu tidak hanya terkait pada perkembangan fisik, tetapi perkembangan otak juga terlibat karena berada di bawah kendali area di korteks cerebral si anak tersebut. Lalu selanjutnya holoplastik, one word utterance. Holoplastik itu kata yang digunakan untuk mengekspresikan
sebuah pemikiran yang bermakna lengkap. Pada umumnya, anak-anak tidak hanya menggunakan satu kata tentang atau untuk mendeskripsikan sebuah objek, tetapi mereka juga mengekspresikan pemikirannya tentang sebuah objek tersebut. Misalnya, apple, daddy, spoon. Itu bisa jadi anak gunakan untuk mendeskripsikan bahwa ayah telah memotong buah apel yang berada di sendok itu. Ada juga contoh lainnya, car, go, bus. Itu ia gunakan untuk menjelaskan suara dari car atau mobil yang mengingatkan tentang sebuah bis yang bisa jadi pernah ia naiki sebelumnya. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Musharrafah. I am from Group 3. Here I want to explain about telegraphic speech. What is telegraphic speech? Sebelumnya saya sudah menampilkan garis besar dari apa sih itu telegraphic speech. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, pada usia 2 tahun, anak-anak memasuki tahap kedua dalam perkembangan bahasa. Selama tahap ini, mereka menunjukkan telegraphic speech yang merupakan ucapan terdengar sangat mirip dengan telegrafik. Memiliki kata-kata yang disusun dalam urutan yang masuk akal dan berisi hampir semua kata benda dan kata kerja. Misalnya, seorang anak pada tahap perkembangan ini yang ingin mendapatkan susu mungkin berkata mau susu. Bukan hanya mengatakan susu seperti yang bisa kita lihat contoh yang tadi, hanya ada 2 kata, yaitu mau dan susu. Urutannya masuk akal kan, kita juga sebagai orang dewasa kita bisa memahami, yaitu ada 1 kata kerja dan 1 kata benda. Nah, dalam pakar perkembangan bahasa, penggandengan awal kata ini disebut dengan telegraphic speech. Yang selanjutnya, tidak hanya dengan ucapan, kita bisa dengan menggunakan gerak-gerakan. Nah, kita kan bisa dibilang kita pandai dalam berakting. Nah, jangan sembunyikan kemampuan akting kita, karena penelitian menunjukkan bahwa gerakan berada di ujung tombak perkembangan bahasa awal. Biasanya anak menggunakan gerak tubuh sebelum mengucapkan kata-kata, lalu menggunakan kombinasi kata dan gerak tubuh. Kita harus memikirkan gerak apa sih yang bisa dipahami sama anak-anak, yang biasa dengan mudah dipahami dengan anak-anak. Nah, untuk konstruksi linguistik yang semakin kompleks, saat kita mengangkat jari ke mulut dan berkata saya sedang makan kue. Nah, tidak secara langsung kita sudah memberi anak isyarat visual dan pendengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mega Ariska. And the material that I will present is about later speech stage atau tahapan bahasa lanjutan, rule formation for negative and other complex structure, yaitu pembentukan aturan untuk negatif dan struktur kompleks lainnya. Yang pertama, features of negation. Apa sih negation itu? In simple terms, jadi dalam istilah sederhananya, negation ini adalah menyangkal keberadaan atau secara samar-samar sanggahan, dan juga dikenal dengan kata not atau tidak. Contoh dari negation ini adalah kita ambil contohnya kalimat I like to sing, jadinya I don't like to sing. Atau contoh lain, I like to playing football, jadinya I don't like to playing football. There are 5 different things in producing the negative formation. Yang pertama, where to insert the negative marker. Tempat memasukkan penanda negatif. Yang kedua, when and where to insert auxiliary do. Kapan dan di mana memasukkan kata tambahan do. Yang ketiga, when auxiliary do is used, the tense from the verb is shifted to the auxiliary do. Jadi ketika kata tambahan do itu digunakan, tense dari verb itu digeser ke kata tambahan do.
Yang keempat, lexical concordance must be made in the case of the negative. Lexical concordance harus dibuat menjadi kasus negatif. Dan yang terakhir, optionally, auxiliary plus negative, did plus not can be contract to didn't. Jadi, auxiliary plus negatif, kata yang auxiliary did sama negatif not itu dapat menjadi kata didn't, bukan did not, jadinya bisa didn't. Selanjutnya adalah question formation atau pembentukan pertanyaan. So, there are two basic forms of question formation. Ada dua bentuk dasar pembentukan pertanyaan. Yang pertama, yes no question. Yes no question adalah jenis pertanyaan yang membutuhkan jawaban antara yes or no. Ya atau tidak. Contohnya, is John a very tall boy? Apakah John anak yang sangat tinggi? Nah, jawabannya itu bisa jadi iya atau tidak. Yang kedua, WH question. WH question adalah pertanyaan dalam bahasa Inggris yang merupakan permintaan informasi. Pertanyaan WH ini biasanya dimulai dengan kata yang diawali dengan WH atau WH, but biasanya how juga disertakan. The WH words are what, when, where, who, whom, which, whose, why, and how. I think that's all from me. I'm sorry if my pronunciation is bad and my explanation is bad. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mita Etika Sari. Kepada Mita dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mita Etika Sari. In this video, I will continue material from Megariska, yaitu letter speech stage, passive formation. Nah, menurut seorang peneliti yang bernama Wells pada tahun 1978, anak-anak mulai menggunakan bentuk yang lebih rumit seperti pasif dalam perkembangan bahasa mereka di kemudian hari. Nah, mungkin karena penggunaan yang relatif jarang digunakan oleh orang dewasa ketika orang dewasa berbicara kepada anak-anaknya. Nah, anak-anak ini mengandalkan susunan kata atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Misalnya nih, pada contoh kalimat the boy pushed the truck. The truck was pushed by the boy. Nah, kedua kalimat ini tadi terbalik ya. Nah, meskipun terbalik, kedua contoh kalimat yang saya sebutkan tadi ini memiliki makna yang sama, hanya saja memang pemahaman setiap anak itu berbeda-beda. Nah, pemahaman anak tentang bentuk pasif tidak dimulai sampai mereka sekitar usia 4 tahun. Kadang bentuk pasif ini ada ya, atau reversible secara semantik. Tapi ketika mereka sekitar usia 5 tahun, beberapa kata kerja yang digunakan dengan pasif masih menimbulkan problem pemahaman bagi anak-anak gitu. Tapi ketika mereka sudah usia sekitar 13 tahun nih, anak-anak bisa dengan benar memproduksi agent final. Nah, selanjutnya kita beralih ke other problems. Nah, other problems ini struktur yang menggunakan dua kata kerja atau lebih. Perolehan kalimat ini kompleks ya. Di ucapan ini mengandung dua atau lebih kata kerja. Semua bentuk kompleks ini terdiri dari anak kalimat yang melekat pada akhir ucapan. Nah, WH pada anak kalimat muncul dengan kata keterangan yang abstrak. Contohnya nih, misal ada kalimat can I do it when we get home? Nah, jadi anak-anak ini kan mengartikannya, dapatkah saya melakukan itu ketika kita di rumah? Nah, menariknya kata keterangan when ini muncul sebelum kata benda yang mereka ganti. Tapi tidak mungkin kan, can I do it when we get home, when-nya ini mereka artikan di mana, kan nggak mungkin. Can I do it when we get home, mereka artikan dapatkah saya melakukan itu di mana kita di rumah, nggak mungkin. Jadi when-nya ini mereka artikan ketika. Dapatkah saya melakukan itu ketika kita di rumah, jadi itu.
Nah, selanjutnya ini kita beralih ke verb problem atau masalah kata kerja. Nah, seorang peneliti bernama Carol Chomsky ini menemukan bahwa beberapa struktur tata bahasa yang rumit mungkin tidak akan diperoleh sampai cukup terlambat untuk anak usia sekitar 10-11 tahun. Nah, makanya anak-anak kadang menerapkannya secara tidak benar gitu kan, tergantung pada kata kerja dalam anak kalimat itu atau dalam klausa utama tersebut. Mungkin materi saya itu saja. Selanjutnya kita beralih ke the development of speech comprehension. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mita Tikasari. I will explain about the development of speech comprehension, fetus and speech sound, yaitu pengenalan suara pada bayi yang ada dalam kandungan. Jadi sebuah penelitian menunjukkan bahwa suara yang paling disukai oleh bayi sejak dalam kandungan yaitu suara ibunya. Nah, ditemukan bahwa detak jantung bayi ini bisa melambat ketika ia bisa mendengar suara ibunya tadi, karena efeknya buat bayi, suara ibunya ini bisa menenangkan si bayi tersebut. Dan efek ini membuat para peneliti yakin bahwa bayi ini tak sekedar mendengar suara ibunya tadi, tapi juga mengenali dan menemukan rasa nyaman dari suara ibunya. Nah, meskipun si bayi belum bisa memberikan respon yang baik, tapi bayi sudah bisa menyimpan memori tersebut. Selain suara ibunya, bayi juga senang bisa mendengar suara-suara dengan frekuensi rendah. Selanjutnya, bayi juga senang bisa mendengar suara organ tubuh ibunya, karena bayi dalam kandungan dapat mendengar suara-suara organ tubuh mamanya, selain termasuk diantaranya seperti suara detak jantung, suara darah yang mengalir, serta suara perut ibunya ketika ibunya sedang lapar. Selain itu, bayi juga bisa mendengar suara-suara aktivitas lainnya seperti televisi yang sedang dinyalakan, seperti ketika ibunya sedang berjalan di antara kebisingan. So, next kita beralih ke materi newborn and speech input, yaitu pengenalan suara untuk bayi yang baru lahir. So, babies are born with the ability to cry. That's how they communicate for a while. Babies cry will tell we that something is wrong with baby, whether it's hunger, cold, feet, feeling tired, or wanting to be hugged. Newborn babies can distinguish human voice from other sounds. Try to pay attention to baby response to their mother, because their mother voice will connect with warmth and touch. If baby is crying in cradle, see how quickly their mom voice can calm down. See how the baby hears when their mom speak in a loving voice. Baby may not be able to coordinate seeing and hearing yet, but even so, baby is looking in another direction. Baby will be able. Baik, my name is Mega Rizka. So, I will present the material about speech comprehension occurs without speech production, atau pemahaman ucapan terjadi tanpa produksi ucapan. Person who are mute but hearing tuh dapat mengembangkan kemampuan untuk memahami ucapan tanpa mereka dapat menghasilkan ucapan atau mengeluarkan suara, selama kecerdasan dasarnya tuh utuh. Jadi ada salah satu contoh kasus, yaitu dari Christopher Nolan. Mungkin ada yang tahu dan ada yang nggak tahu siapa itu Christopher Nolan. Jadi Christopher Nolan atau Christopher Edward Nolan tuh merupakan seorang sutradara, penulis, dan produser berkebangsaan Inggris. Dia tuh terlahir dengan brain damage atau kerusakan otak. Jadi dia tuh nggak bisa mengontrol ototnya, nggak bisa mengucapkan bahasa yang bisa dia mengerti, nggak bisa duduk sendiri, but can hear and understand well. Tapi dia tuh bisa mendengar dan mengerti dengan baik. I think that's all from me. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novi Nur Cahyani. Kepada Novi Nur Cahyani dipersilahkan. Okay, I'm gonna
explain about in normal children speech comprehension develops in advance of speech production. That children are unable to utter words or sentences for purpose of communication with at first gaining and understanding a speech could hardly be otherwise. If children did not first learn to understand the meaning of words and sentences, they would not be able to use words or sentences in meaningful way. They observe what others say and how what is said relates to subject, situations, and events. Dikatakan bahwa anak-anak tidak dapat mengucapkan kata-kata atau kalimat untuk tujuan komunikasi tanpa terlebih dahulu mendapatkan pemahaman tentang sebuah pembicaraan. Sangat sulit, bahkan untuk sebaliknya. Jika anak-anak tidak terlebih dahulu belajar memahami arti kata dan kalimat, mereka tidak akan dapat menggunakan kata atau kalimat secara bermakna. Mereka mengamati apa yang dikatakan orang lain dan bagaimana apa yang dikatakan berkaitan dengan objek, situasi, dan peristiwa. To say that comprehension of language necessarily precedes production does not mean a child must understand all of the language before being able to produce something. Later progress goes bit by bit as the comprehension of some words, phrase, or grammatical form is learned. Some of that learning might be produced in speech. Dikatakan bahwa pemahaman bahasa mendahului produksi tidak berarti seorang anak harus memahami semua bahasa sebelum dapat menghasilkan sesuatu. Sebaliknya, kemajuan berjalan sedikit demi sedikit. Sebagai pemahaman dari berbagai kata, frase, atau bentuk tata bahasa dipelajari, beberapa dari pembelajaran itu dapat dihasilkan dalam pembicaraan. Pembicaraan pemahaman selalu mendahului produksi adalah pola yang berlanjut selama proses akuisisi. Apakah itu untuk kata-kata pertama atau sintaks yang rumit seperti pasif atau akuisisi idiom dan ucapan kiasan. It should also be noted that the two systems of comprehension and production do not develop separately for the normal child. As the child acquires an aspect of grammar for comprehension, the child will then try to figure out how to use it in production. Thus, the child attempts to coordinate production to convert to the system that the child has developed for comprehension. Perlu juga dicatat bahwa kedua sistem pemahaman dan produksi tidak berkembang secara terpisah. Untuk anak-anak yang normal, saat anak memperoleh aspek tata bahasa untuk pemahaman, anak kemudian akan mencoba memikirkan bagaimana menggunakannya dalam sebuah produksi. Dengan demikian, anak mencoba untuk mengkoordinasikan produksi agar sesuai dengan sistem yang telah dikembangkan anak untuk sebuah pemahaman. And then first language learning precedes normal infant babies can words as early as 6 months of age. Pembelajaran bahasa pertama bayi prabicara normal bayi dapat mengenali kata-kata sejak usia 6 bulan. Jadi normalnya seorang bayi itu mulai belajar tentang bahasa pada saat usia 6 bulan atau 7 bulan. Suatu ketika Tinsof dan Jasky menyuruh bayi berusia 6 bulan untuk menonton 2 monitor TV dengan gambar TV yang satu dengan gambar ibu bayi dan satu lagi dengan gambar ayah bayi. Saat dipegang dan menghadap salah satu gambar di TV, suara sintetis berkata ibu atau ayah or mom and daddy. Setelah beberapa kali penyajian suara dan gambar, kemudian terdengar suara tersebut mengucapkan salah satu kata. Lebih sering daripada kebetulan, bayi menoleh untuk melihat gambar yang diberi nama. Jadi misalnya ketika suara itu bersuara mami, maka anak itu akan cenderung refleks menoleh ke arah gambar yang
mami. Kemudian ketika suara mengucapkan ayah, maka bayi itu akan menoleh ke gambar yang bagian ayah. Nah, begitu. Understanding at 6 months is earlier than most researchers had previously supposed. Tinsoft and Yaski that most of the previous work on comprehension indicated it was 8 or 10 months of age when kids start to attach language label to particular objects. Nah, jadi pemahaman pada 6 bulan lebih awal dari yang diperkirakan kebanyakan peneliti sebelumnya, seperti yang dicatat oleh Tinsoft dan Jaski. Sebagian besar pekerjaan sebelumnya tentang pemahaman menunjukkan bahwa anak-anak berusia 8 atau 10 bulan ketika anak-anak mulai menempelkan label bahasa ke objek tertentu. Apapun masalahnya, jelaslah bahwa proses pemahaman dan produksi itu berkembang dalam mode paralel. Dengan produksi selalu berusaha mengikuti pemahaman. Jadi pemahaman dan produksi itu berjalan beriringan gitu. Jadi ketika seorang bayi mulai memproduksi suatu kata, maka disitulah ia juga akan memahami kata itu, atau bahkan sebaliknya, ketika dia memahami suatu kata yang dia dengar, maka kata itu akan diproduksinya sebagai kata-kata yang akan diucapkannya. This material for me, and thank you everyone. Keep enjoy at this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alif Retrianto. Now I want to tell you a little about speech production, lags behind speech comprehension. Okay, langsung saja. So for this material, yes, maybe we can take for example is from Jeanne Hutton-Luker. She studied for children aged 10, 11, 12, and 13 months over a 6-month period and found that they were able to comprehend speech at a level beyond that which they had progressed in production. And then the children were able to select familiar objects such as bottle or diaper, which were named for them, and were able to respond appropriately. And then for next, we can take the example for Jacqueline Sachs, and Lane Traswell. They found the children could only produce single word utterance, nevertheless could comprehend synthetic structures composed of more than one word. So one word stage children, 1, 2, were given minimally constrained to word instruction. The example is kiss duck, kiss car, bang duck, and bang car. Since non-linguistic cues were eliminated, comprehension involved making non-syntactic inference from the word combination. The children could respond correctly to some of the instruction and even carried out some unfamiliar activities such as tickle book. And observation of mother-child interaction revealed play routines that may help the children learn to understand more than one word at a time. And then
The children's level of speech comprehension was well in advance of their level of speech production. So, production studies are easier to do. Speech production can directly observe while the product comprehension is cannot. And then comprehension can only be inferred on the basis on relevant behavior. Okay, I think only that I can explain about this material. And thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang relative paucity of comprehension studies. Nah, maksud dari sini itu rata-rata anak-anak belajar 10 sampai 15 arti baru setiap hari. Tapi hanya satu di antaranya yang dapat dihitung dengan instruksi langsung. Nah, 9 sampai 14 kata lainnya berarti telah dibawa dengan cara lain. Diusulkan agar anak-anak memperoleh makna ini melalui proses yang disesuaikan dengan analisis semantik, yaitu ketika mereka menghadapi kata yang tidak dikenal, anak-anak menggunakan informasi kontekstual untuk menebak dengan benar maknanya yang kasar. Seorang anak dapat memperluas makna dan penggunaan kata-kata tertentu yang telah menjadi bagian dari kerangka mental untuk menunjukkan apapun yang terkait dengan sesuatu yang entah bagaimana berkaitan, tetapi karena itu ia tidak mengetahui kata yang spesifik. Misalnya, seorang anak mungkin memperluas penggunaan ibu dan ayah untuk menunjukkan apapun milik ayah atau ibunya, atau mungkin setiap orang yang meniru orang tuanya sendiri, seperti contohnya mungkin mengatakan di luar hujan sementara aku tidak ingin keluar. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Okay, next I will explain about the relationship of speech production, speech comprehension, and thought. Yang pertama, speech comprehension necessarily precedes speech production. Pemahaman ucapan harus mendahului produksi ucapan. Pada saat anak-anak mempelajari bahasa, anak-anak harus lebih dahulu memahami arti dari bahasa tersebut sebelum mereka mengucapkannya. Karena makna adalah sebuah dasar agar anak-anak dapat mengucapkan atau menghasilkan bahasa secara lebih bermakna. Contohnya, ketika seorang mendengar kata neko ratusan kali, orang tidak akan tahu bahwa itu artinya kucing dalam bahasa Jepang, kecuali ada petunjuk yang menunjukkan bahwa makna dari neko adalah kucing. Petunjuknya bisa berupa gerakan atau cara memanggil neko itu gitu. This is necessarily so and couldn't be otherwise for two reasons. Number one, learner must first hear speech sound before the person knows what sound to make, and a learner must hear the speech sounds in coordination. The experience of object situation or even in the environment or the mind before the person can assign a meaning to the speech sound. Lalu yang kedua, thought as a basic of speech comprehension, pikiran sebagai dasar pemahaman berbicara. Makna yang menjadi dasar pemahaman dari ucapan adalah konsep-konsep yang berada dalam pikiran dari setiap orang. Pikiran itu selalu mendahului bahasa. Misalnya, ketika kita menemui kasus seorang anak dengan tunarungu dan seorang anak yang dibesarkan dalam lingkup tertutup dan tanpa bahasa, tapi kita tidak dapat menemukan kasus tentang seseorang yang bisa berbahasa tetapi dia tidak berpikir. Jadi mau bagaimanapun pikiran adalah hal yang penting dalam berbahasa, seperti halnya ide, perasaan, emosi, persepsi, dan lain-lain. Dengan demikian pikiran memberikan dasar untuk kita memahami ucapan
yang menjadikan dasar untuk memproduksi ucapan tersebut. Misalnya, seperti kita akan berbicara tetapi kita memikirkan terlebih dahulu kata apa yang ingin kita ucapkan, lalu kita memikirkan maknanya dan kemudian dapat kita ucapkan. Begitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.